Lepaskan. Rani menatap tajam pada Farahna. Diam kamu nak, jangan ikut campur. Wanita suci sepertimu gak akan ngerti gimana sakitnya punya adik kotor seperti Dewi. Michael, satu-satunya lelaki di ruangan itu, hanya diam dengan pandangan ke lantai. Tidak ingin ikut campur, meski hatinya turut hancur melihat wanita pujaannya dibentak kasar. Namun juga tidak ingin pergi. Melihat situasi sekarang, ia takut jika wanita yang sangat emosi itu bisa melukai Farahna. Jiwa pelindungnya mendominasi dibanding rasa tak nyaman berada di tengah masalah yang ia sendiri tidak mengerti seperti apa sebenarnya. Tangis Rani kembali menggema, sesekali meraung mengharap jawaban dari Dewi, lalu mengguncang tubuh beberapa kali yang sedari tadi diam. Jawab, suara lemah itu masih menekan. Tiba-tiba tangis yang kian menjadi itu berhenti. Semua memandang pada Rani. Wanita itu lemas dan memejamkan mata. Tak mampu menahan beban tubuh karena lemas, Rani ambruk pingsan. Rani, cepat Farahna memegangi tubuh sahabatnya yang hampir membentur lantai. Disusul Michael yang tanpa komando mengambil dan membopong tubuh wanita yang jatuh di depan matanya untuk diberi pertolongan. Kita beralih kepada Johan. Di tempat kerjanya, Johan menggebrak meja. Sejak pagi-pagi sekali berputar-putar mencari keberadaan Dewi di rumah teman-temannya. Nihil, tidak ada satupun yang tahu wanita itu ada di mana. Bosnya yang kebetulan lewat depan ruang kerjanya yang berukuran kecil dan terbuka pintunya berdehem. Johan gelagapan segera bangkit memberi hormat. Pria paruh baya itu mengangkat jari telunjuknya. Sudah dapat surat dari sekretaris saya? Surat apa, Pak? Sang bos menaikkan bibir sebelahnya, lalu pergi ke ruangannya sendiri. Mata Johan melebar. Mungkinkah itu surat pemecatan? Tangan pria itu kembali mengepal dan menghentakkannya ke meja. Rahangnya yang kokoh mengeras menahan amarahnya. Kresek! Semua ini gara-gara Dewi, egois, kekanak-kanakan dan gak mau nurut. Menyadari banyaknya kesialan yang ia alami, Johan mendesah panjang, mengambil ponsel Dewi yang tertinggal semalam di tasnya. Apa benda ini bisa membantuku? Dipencet lama sebuah tombol hingga benda di tangannya menyala. Johan sengaja mematikan ponsel milik Dewi untuk berjaga-jaga jika ponsel itu berbunyi dan membuat Rani curiga. Farahna nampak gelisah di depan kamar di mana Rani dirawat, ditemani Michael yang duduk agak berjauhan darinya. Meski beberapa kali netra mereka bertemu, perasaan canggung wanita itu tidak datang seperti biasanya karena mengkhawatirkan Rani. Keduanya berdiri ketika seorang berpakaian putih-putih keluar dari pintu. Alhamdulillah gak apa-apa, hanya shock saja, sementara jauhkan dia dari sumber masalah. Baik dok, Farahna mengangguk. Saksama menyimak apa yang dokter akan sampaikan tentang keadaan Rani. Maaf ya jika ikut campur. Karena keributan tadi menyita banyak perhatian, saya sedikit tahu apa yang terjadi karena adiknya adalah juga pasien saya. Ucap dokter sembari membenahi letak kacamatanya. Farahna mengerti maksud pria di hadapannya. Jadi, tolong jangan dipertemukan untuk sementara waktu sampai kondisi pasien benar-benar tenang. Saya lihat riwayat kesehatannya itu sangat berbahaya buat janinnya. Bisa jadi stres berat yang dialami menyebabkan kelahiran prematur. Farahna mendesah, begitu juga Michael. Anda keluarganya? Bukan dok, saya hanya temannya tapi sudah seperti keluarga, jawab Farahna. Kalau begitu sebaiknya telepon keluarganya yang lain yang bisa menguatkannya. Baik dok, ada suaminya. Kini dokter itu yang mendesah. Rumit juga jika memang belum tahu, suaminya suruh ke sini mendampingi dan pastikan sementara waktu ia tidak bertemu dengan adiknya. Farahna manggut-manggut. Ada-ada saja kelakuan manusia. Dokter geleng-geleng kepala.
seraya pergi meninggalkan mereka. Michael semakin kagum pada wanita yang kini bersamanya. Farhana memiliki kepedulian yang tinggi. Dua wanita itu bukan keluarga, tapi dia memperhatikan dengan sangat. Dokter yang merawat Rani berjalan melalui Michael dengan mengangguk, memberi hormat pada rekan sejawatnya. "Mari Dokter Michael." Dokter muda yang sedari tadi setia menemani Farhana itu balas mengangguk. Setelah bercakap dengan alot, akhirnya Michael mengantarkan Dewi dan Farhana menuju rumah yang mereka sewa untuk ditinggali Dewi. Sejak kejadian tadi, Dewi banyak diam. Tidak sepatah kata ia ucap selain pertanyaan tentang kondisi sang kakak. Melihat suasana terasa kaku, Michael tidak tinggal diam. Jadi Nona Farhana yang udah nolongin kamu, Non?" Dewi menoleh. Tidak ada jawaban selain senyum tipis yang ia paksa. "Benar-benar calon idaman," ucap Michael perlahan. Tangan kirinya mengusap dagu sementara tangan kanan memegang kendali setir mobil yang mereka tumpangi. Tak ada reaksi dari Farhana. Ia memilih diam. Tidak mood merespon apa yang pria itu lontarkan untuk menggodanya. Ya, nyatanya hatinya telah tergoda dengan banyaknya kebaikan pria itu hari ini. Berharap perasaan itu tidak tumbuh menjadi cinta. Keluar dari rumah megah Suwardi Wijaya, Farhan menggandeng anaknya menuju mobil. Mendesah pelan, pria yang memakai jas dan kemeja berwarna dongker itu bergumam, "Ini berat, Nak, tapi kita harus melewatinya." Apa ya?" Zakir mendongak, melihat wajah lelaki yang memegang tangannya. Mata bulatnya menyiratkan keingintahuan. Apa yang orang dewasa pikirkan sebenarnya? Dan dia selalu gagal memahami. Tidak menjawab, Farhan tersenyum mengacak rambut legam sang anak. "Sudah cepat, kita akan terlambat." Kakinya melangkah lebih cepat, diikuti langkah kecil Zakir. "Apa ayah mau kasih bunda baru buat aku?" Kata siapa?" Kata nenek. Deg, ada yang bergolak dalam dadanya. Namun ia berusaha tenang. Wanita yang sudah mencurahkan kasih sayang untuknya itu bahkan sudah mengatakan pada Zakir. Lalu bagaimana keinginannya yang sudah ia utarakan pada Farhana bahwa ia ingin bersama Rani? Dalam kamar yang hening, Suwardi Wijaya mengambil posisi duduk bersebelahan dengan sang istri yang memandangi sebuah foto kecil dalam figura. Pria itu mengusap pundak ibu Farhan dengan kasih sayang. Hatinya seolah ikut larut dalam sesak yang dirasa wanita itu. "Lihatlah foto ini, Pak. Mereka berdua sangat mirip. Tidak akan ada yang tahu bahwa mereka tidak berasal dari satu rahim." Mata tua wanita itu melirik pada sang suami. Dari ekor mata ia melihat pria yang sudah menemaninya lebih dari 30 tahun itu mendesah. Farhan saja bahkan juga tidak sadar, padahal hari itu usianya sudah 4 tahun saat kita bawa bayi Farhana. Sambungnya, kali ini ucapan itu disambut anggukan Suwardi. "Dan kamu sudah membesarkan mereka dengan baik." Mendengar ucapan sang suami, wanita itu menoleh. Sebuah senyuman yang kemudian dilemparkan untuknya membawa rasa hangat seketika menjalar ke hatinya. Ia letakkan kepala di bahu suami yang tak lagi sekokoh saat muda. "Aku sangat ingin mereka bersama, Pak." "Iya, Bu, semoga pernikahan ini baik. Tapi kita juga perlu memberi waktu untuk mereka." Sang istri mengangguk setuju. Sudah lama ia menginginkan ada lelaki yang mendampingi Farhana. Ia sendiri pun tak menyangka jika akhirnya saat harus bicara pada Farhan tentang status adiknya yang ternyata sepupu, di saat yang sama Farhan telah melajang hingga timbul keinginan Suwardi dan istri agar kedua insan berlainan jenis itu menyatu dalam ikatan pernikahan. Dulu sekali, semangat gadis bernama Farhana membuat istri seorang Suwardi Wijaya merasa bahagia. Namun belakangan anak itu membuatnya khawatir karena tidak juga menikah di usia yang hampir kepala tiga. Tidak mengerti ada sisi kehidupan Farhana yang dihinggapi trauma mendalam. Meski dulu Farhana pernah bersikap aneh sebelum akhirnya benar-benar hijrah, ibunya pikir kejadian itu adalah fase yang memang kebanyakan manusia lalui. Dari bingar pergaulannya yang bebas menjadi diam lalu berubah. "Ibu," gadis itu berdiri dengan mengacungkan map di tangan. "Apa itu?" "Ini, Bu, Farah diterima di Universitas Kedokteran, alhamdulillah."
Iya dong Bu, aku akan jadi dokter hebat dan baik hati seperti Mas Farhan. Iya iya, tapi dia belum jadi dokter. Kan nanti lama-lama jadi dokter. Kami akan berada di meja operasi bersama. Ya baiklah, ibu hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk anak-anak ibu sayang. Farhana berdiri tegak. Bu, selama seminggu ini ibu harus bangunkan Farhana pagi-pagi ya. Kalau nggak lulus ospek bisa gawat. Kakak seniornya serem-serem bu. Iya iya ya sudah. Mandi sana dulu, baunya asem loh. Masa gadis bau asem? Titah sang ibu menggoda membuat gadis itu mengangkat dua tangannya bergantian dan menciumnya. Iya bu, asem. 3 hari setelahnya, Farhana tidak keluar kamar sejak pagi. Ia hanya keluar untuk menunaikan hajatnya di luar kamar, tidak ingin membuat orang lain curiga dengan apa yang sudah menimpanya semalam. Gadis ayu itu juga tidak keluar rumah. Hal itu berjalan bahkan hingga ospek berakhir. Sempat sang ibu bertanya, Farhana hanya menjawab sudah izin dari senior karena ia tidak enak badan. Saat di kamar, Farhana menangis, meluapkan semua rasa sakit sendiri. Pikirannya terus saja melayang pada kakak seniornya yang baik hati dengan memberi banyak kemudahan urusannya di kampus. Bagaimana lelaki tampan itu dengan senyum dan perhatian mengistimewakan Farhana dibanding mahasiswa lain. Padahal baru 2 hari ia berhasil membawa gadis itu makan di kafe. Tanpa sepengetahuan Farhana, seorang gadis kecil yang biasa di tempat itu karena kakak perempuannya bekerja di sana memberikan sebuah minuman yang sudah ditaburi serbuk aneh dari seniornya. Terima kasih ya adik kecil, dengan sangat ramah senior Farhana yang bernama Deo itu menyapa Dewi kecil. Rasa kagum pada pria itu bertambah. Sayang sekali, Farhana tak mengerti ada dendam di hati gadis kecil itu untuknya. Dendam lantaran sang kakak seringkali dibully saat SMA. Kesibukan kakak hari itu karena Farhana CS membuatnya kehilangan waktu bersama, bahkan sebagian uang jajannya harus ia relakan lantaran Rani acap kali pulang tanpa membawa uang dari hasil membantu berjualan di kantin sekolah saat istirahat, lantaran mengganti minuman atau snack lain milik Farhana dan teman-temannya. Jika saja hari itu Rani tahu bahwa Dewi mengambil uang untuk berbuat sesuatu pada Farhana, tentu ia tidak akan membiarkannya. Namun kesibukan di cafe kitchen melayani para chef membuatnya tak sadar adiknya telah datang dan ada Farhana sebagai tamu kafe di depan. Farhana merasa pusing usai meminum air yang diberikan untuknya. Kamu gak apa-apa? Deo memperlihatkan kekhawatiran. Kepalaku, gadis dengan rok 1 senti di atas lutut itu memegangi kepalanya yang berdenyut. Cepat Deo memegangi tubuh gadis itu yang sempat terhuyung, lalu membawanya ke mobil untuk dibawa pergi. Dewi melihat kepergian mereka dengan senyuman puas, menyilangkan tangan di dada seolah dirinya wanita dewasa yang mengerti apa yang terjadi. Baginya tak masalah sebab menurut Dewi, Farhana bukanlah gadis baik-baik. Ini pasti bukan yang pertama wanita itu pergi dengan lelaki. Menit kemudian saat ingat sesuatu, ia berdiri memukul kepalanya sendiri. Ya ampun, kakak itu belum kasih aku uang. Dewi terduduk dengan malas. Kalau gini kudu capek-capek nyamperin ke rumahnya. Ada apa, Dew? Rani yang datang dari dalam bertanya melihat adiknya seperti mengalami kesulitan. Sembari mengelap tangannya yang basah. Seorang chef memintanya keluar untuk membeli bahan yang tiba-tiba habis di saat diperlukan. Enggak mbak, Dewi sedikit tergagap. Sebenarnya aku mau ke rumah teman aku karena bukuku kebawa tadi mbak. Ya sudah, tapi cepat balik lagi ke sini. Jangan pulang dulu, mbak gak mau kamu sendirian. Oke siap, Dewi mengangkat tangannya di samping pelipis, memberi hormat bak seorang prajurit. Rani tersenyum tipis, cepat kembali ya, ucapnya seraya mengayunkan langkah pergi. Indekos Deo lumayan jauh jika harus mencapainya dengan berjalan. Dewi kecil tidak kehabisan akal, meminta ojek yang tak jauh dari kafe dan membayarnya setelah mendapat uang dari Deo.